Saya sangat kagum dengan apa yang dikatakan oleh Pak Boni Hasan tadi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa yang salah dalam hal ini? Ya, karena ini terjadi tentu kalau kita berpikir dengan apa yang selalu kita nyanyikan setiap peringatan Hari Nasional, ya, bangunlah jiwanya melalui lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, ini yang tidak ada. Bangunlah jiwanya itu tidak ada. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini adalah kegagalan dalam membangun jiwa anak bangsa sekarang ini. Kegagalan dalam mencerdaskan anak bangsa dalam memiliki sikap nasionalisme. Sikap memiliki negara ini. Ini yang tidak ada. Sehingga dengan demikian, yang perlu sekarang kita usulkan kepada pemerintah bagaimana spirit yang ada di dalam lagu Indonesia Raya itu kita bumikan, kita hadirkan dalam setiap kegiatan, kita hadirkan di dalam pendidikan sehingga generasi-generasi muda bisa memiliki jiwa yang nasionalis, jiwa yang memiliki jiwa yang merasa bahwa bangsa ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Jadi sangat miris memang. Ketika tadi Bang Boni katakan bahwa tidak ada film di negara Amerika sana tanpa ada bendera. Sementara kita di sini bahkan di kantor-kantor pun kadang ada kantor yang tidak ada latar bendera yang ada di belakang mejanya itu. Kenapa demikian? Karena mereka ini tidak merasa bahwa apa yang dia jabat itu adalah bagian dari merah putih. Nah, sehingga dengan demikian tentu sangat kita harapkan kalau pendidikan ke depan bagaimana kita berpikir bagaimana para ponding pada atau stakeholder pendidikan ini memikirkan bagaimana menanamkan jiwa dan semangat nasionalisme yang ada. Dengan berprinsip bahwa bangunlah jiwanya sebagaimana perintah ponding father kita, dalam hal ini W.R. Supratman beserta pejuang-pejuang lainnya. Demikian, moderator. Ini sudah terima kasih, Pak Rahim Agil. Mancuk, ada menyusul yang penanya kedua? Iya, Bung Diding Kadir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan nama, dari mana? Nama saya Diding Kadir dari Buleleng, Bali. Saya aktivis NU yang bergerak di Banser NU. Mohon maaf sebelumnya Gus Soleh, Habib Ja'far, dan moderator serta peserta webinar sore hari ini. Saya sangat terkesima dengan apa yang disampaikan Bung Boni tadi itu, dan sempat meneteskan air mata. Karena kenapa? Karena ya memang mungkin yang disampaikan Bung Boni itu benar, bahwa beliau Habib Rizik Syihab, ya mohon maaf, saya menghargai beliau sebagai Habibnya, kehabibannya karena duriah Rasulullah, tapi saya tidak sepakat dengan tindakan dan perilaku yang dilakukannya. Nah, itu karena hanya salah satu oknum ya, oknum yang tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh datuknya beliau. Datuknya beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, sedangkan beliau memberikan contoh yang kurang baik ya. Dan saya rasa tindakan beliau itu sangatlah merusak nama baik, merusak citra agama. Nah, dan saya berharap kepada beliau yang duduk di pemerintahan
agar bisa menindak tegas oknum-oknum seperti itu, agar masyarakat ini tidak selalu dibodohi dengan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan duriah Rasul, tapi memberikan contoh tindakan yang tidak bagus. Nah, itu harapan saya, karena jujur saya berada di elemen paling dasar di masyarakat. Itu banyak guru-guru ngaji, ustadz-ustadz itu selalu memberikan arahan. Beliau duriah Rasul harus dihargai. Ya betul, memang keduriannya harus dihargai, tapi kan tindakannya tidak harus diikuti gitu. Jadi kalau bisa mungkin Habib Ja'far Soleh itu bisa memberikan juga penekanan kepada guru-guru ngaji di elemen-elemen terbawah itu agar bisa memberikan pemahaman duriah Rasul bukan berarti Rasul kan gitu. Karena manusia biasa, kalau memang salah ya harus ditindak. Jadi harapan saya mungkin oknum-oknum seperti itu memang harus ditindak tegas seperti apa yang disampaikan Bung Boni. Saya acungkan jempol dan penghormatan tertinggi untuk Bung Boni. Semoga kita semua warga Indonesia ini sadar bahwa siapapun, apapun hastanya, apapun gininya, kalau salah ya tidak usah diikuti. Mungkin itu aja. Sudah cukup? Apabila ada kesalahan kata-kata saya, salam untuk kita semua. Indonesia harus bangkit dan harus bersih dari oknum-oknum pemecah belah bangsa. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bli Diding Kadir. Ada lagi yang akan bertanya? Mohon. Satu Jakarta Timur. Boleh. Mohon, Pak. Namanya siapa? Itu namanya. Saya Mas Ibrahim, Pak. Ibrahim dari? Saya dari Manado, Pak. Oh iya, silakan. Hidup Manado. Ya. Ya, saya yang waktu itu demo tunggal seminggu sesudah 212 tahun 2016 itu. Oh iya, silakan Pak. Ya. Saya bersyukur karena COVID juga ini buat kita ini boleh lolos dari situasi yang kalau tidak karena COVID, mungkin kesiapan kita kurang untuk mengantisipasi. Tetapi ada pembelajaran yang perlu kita lihat di sini, bahwa kita terlalu agamawan dalam pemahaman pemetaan politik dari jiwa Orde Baru ini. Artinya kita dikotak-kotakkan, masing-masing menganggap bahwa di agamanya, aturan-aturan agamanya yang terbaik. Padahal kita punya kekayaan, yaitu Pancasila, yang selama ini kita kurang gaungkan, kurang menjiwakan dia dalam kehidupan berbangsa. Nah, saya melihat bahwa penyadaran berpancasila ini terbangun karena situasi ini. Karena didahului oleh upaya-upaya yang menghancurkan negara karena kepentingan-kepentingan yang terjadi baik di Jazirah Arab, Irak dan Suriah, Mesir, Libanon, dan kita adalah cermin etalase dunia saat ini Indonesia. Apakah Indonesia bisa memberikan sumbangsi tentang bagaimana melepaskan diri dari situasi di mana agama dipakai sebagai alat politik? Nah, untuk itu perlu untuk kita, menurut saya, bahwa kesadaran dari rumah-rumah ibadah, lintas agama, agama manapun, untuk melahirkan generasi-generasi calon negarawan yang Pancasilais di negara kita. Yang menjadi pertanyaan saya saat ini, apakah kita yang memberikan judul di belakang Pak Muhardi ini, bangkit bersatu melawan kelompok intoleran, bisakah kita mendrive terus melakukan jadi snowball semakin membesar sehingga momentum ini tidak hilang begitu saja dan kita menyerahkan kepada aparat militer
tetapi kita tidak punya backup untuk menggantikan, sehingga rumah-rumah ibadah kita, entah masjid, gereja, dan sebagainya, itu melahirkan generasi-generasi yang tangguh, yang cinta bangsa, dan menganggap bahwa Pancasila adalah anugerah Allah, bukan hanya bagi bangsa kita, tetapi berkat anugerah Allah yang bagi dunia yang diberikan kepada Indonesia. Pertanyaannya, bisa nggak kita tidak hanya di webinar seperti ini, tetapi terus berlanjut menjadi seperti snowball. Terima kasih untuk semua, Gus Soleh dan teman-teman. Saya Max Evert Ibrahim Tangkudung. Berterima kasih. Terima kasih Pak Max Ibrahim. Tadi yang pakai baju merah yang mau bicara siapa tadi? Yang mau bertanya? Jogja. Jakarta Timur. Jakarta Oh, Timur. Jogja. Itu tolong kok Udah Jogja dulu. nggak pakai identitas nama itu, jadi kita belum nyebutnya. Silakan. Jogja. Sebutkan nama. Jogja dulu. Sebutkan nama. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Oh, ini Bung Lili ya? Ya, perkenalkan saya Lili Adi Gunawan dari Delegasi Pemersatu Rakyat. Saya sudah mengikuti sejak awal dari beberapa pembicara yang hadir. Saya rasa materi hari ini cukup menarik, yaitu negara tidak boleh kalah, saatnya bangkit bersatu melawan kelompok intoleran. Nah, di sini saya belum mendapatkan satu hal yang bisa menjawab tentang webinar kita, yaitu sudah jelas. Kebetulan saya 4 tahun di Bali, sekarang lagi tugas ke Pulau Jawa. Di sini saya melihat kasus yang sangat unik, masalah COVID. Kebetulan saya juga sudah melakukan investigasi dan waktu itu kita minta dicopot gugus tempur, gugus COVID, lalu diganti namanya oleh Presiden kita Jokowi. Nah, yang saya garis bawahi adalah mari kita bersatu, bersama, bersinergi untuk membangun bangsa. Kita lepas dulu agama kita. Kita bicara NKRI. Kita sudah muak dengan omongan para manusia-manusia yang hanya memakai topeng agamanya, memakai topeng keyakinannya, apapun itu. Terima kasih kepada seluruh narasumber, dan untuk saya rasa dari Banser sudah tidak perlu dipertanyakan gerakannya selama ini. Dan yang perlu diamati adalah kalau memang ada yang mengamankan beliau yang namanya HRS, ya tentunya kita sebagai rakyat tidak bisa bagaimana-bagaimana. Karena kita cuma rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hari ini kenyataannya adalah hanya sebagian rakyat Indonesia. Kita lihat seorang JRX yang berteriak tapi dinyatakan salah dan dia harus dipenjara 1,2 tahun. Tentunya ini kerangkanya jelas. Nah, kalau memang kerumunan massa itu salah, kenapa harus Kapoldanya yang dicopot? Nah, sampai detik ini pihak kepolisian belum ada jawaban. Siapa yang bersalah dalam kasus tersebut? Tentunya Pangdam Jaya sudah bereaksi, tapi yang jelas antara TNI dan Polri saat ini sudah terpisah. Dan pengambil kebijakan masalah hukum, ya jelas polisi. Makanya mari teman-teman semua kita disatukan oleh acara webinar dalam kerangka agama cinta. Apapun agama kita. Salah satu kiai saya pernah mengatakan, orang tidak pernah bertanya, apa agamamu ketika engkau berbuat kebaikan. Saya berharap ada jawaban, apa langkah setelah ini, bagaimana kita bersatu, bersama, bersinergi, membangun bangsa untuk melawan politik identitas. Dan saya berharap kepada Bapak Presiden Jokowi,
untuk segera mengambil langkah tegas dalam kaitan kasus tersebut. Sekiranya terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Lili Adi Gunawan. Kalau sudah nggak ada lagi, maka akan saya minta para narasumber yang akan menjawab 4 pertanyaan ini. Narasumber siapa yang pertama kali yang ingin menjawab? Pak Boni, Pak Rudi sudah nggak ada. Yang ada sekarang Pak apa? Halo. Ya, Halo. Oh ya, silakan. Ini dari Ruteng. Siap. Kita jawab. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rahim, Pak Diding, Pak Max dari Manado, dan Pak Lili. Ini pertanyaan yang sungguh luar biasa saya kira yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Ini artinya bahwa Bapak-Bapak sekalian menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh para narasumber. Nah, saya kira ke pertanyaan disampaikan oleh Pak Rahim Agil tadi dari Sulsel, siapa yang salah dalam hal ini munculnya kelompok intoleransi atau intoleran? Saya kira kalau kita melihat latar belakang sejarah, ya kan, itu yang saya bilang tadi, kalau dalam teori politik, negara itu punya sifat yang disebut otoritatif, ya. Dalam teori kontrak sosial, ya kan, kita bersepakat, ya kan, warga negara bersepakat untuk menjadi warga negara dan diikat dalam sebuah perjanjian, kontrak sosial, kalau bahasa zaman dulunya. Tapi kalau sekarang itu kan ada yang disebut dengan undang-undang. Maka setiap warga negara mau bertindak atau mau beraksi apapun, itu landasannya adalah undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya, sampai ke tingkatan yang paling rendah. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara atau bertanya siapa yang salah dengan munculnya kelompok intoleran, menurut saya itu adalah pemerintah. Mengapa? Karena pemerintah itu mempunyai seluruh perangkat, ya, dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Contoh misalnya, kalau mendirikan sebuah organisasi, ya kan, pasti ada yang disebut misalnya hal yang paling sederhana adalah surat keterangan domisili, ya kan, atau setidaknya saat pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau SK notaris, ya kan, itu mesti dilacak. Apa tujuan didirikan organisasi ini? Apa ideologinya? Setia nggak terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45? Saya kira kalau memang dilacak dari awal oleh negara dalam hal ini melalui lembaga-lembaga yang terkait yang mengurus izin dirian lembaga ini, saya kira tidak akan muncul yang namanya FPI, tidak akan muncul yang namanya HTI. Perkaranya kan tidak ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Karena apa? Otonomi daerah ini memungkinkan orang, ya, untuk menimbulkan raja-raja kecil. Contoh, bagaimana Anies itu bisa berseberangan dengan presiden dalam beberapa hal, dalam penanganan banjir, dalam penanganan corona, ya kan? Maka kekuatan-kekuatan ekstra negara atau di luar negara dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menambah kekuatannya, sehingga mereka dijadikan sebagai pressure group, kelompok penekan, yang anytime bisa dipakai untuk menekan siapapun. Jadi menurut saya, kalau ditanya siapa yang salah, menurut saya itu negara. Karena negara mempunyai seluruh kewenangan yang diberikan kepada mereka. Ya, mereka punya aparat dan lain sebagainya. Nah, itu pertanyaan dari Pak Rahim tadi. Lalu yang kedua, dari Bu Leleng tadi saya kira dari Pak Diding Kadir, saya kira tidak ada pertanyaan, hanya memperkuat saja, mengafirmasi apa yang disampaikan oleh narasumber. Sementara dari Pak Max Ibrahim Tangkudung dari Manado, apakah kita bisa mendrive through atau semacam snowball? Saya kira, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh apa yang dibuat oleh Pak Gus Soleh hari ini. Ini adalah menurut saya adalah semacam snowball, ya. Bagaimana agen-agen perubahan itu kita cetak. Hari ini ada 80-an orang yang mengikuti webinar ini. Nah, dengan demikian saya kira kalau 85 orang ini menggelinding terus menggelorakan tentang semangat cinta kasih dalam beragama dan dalam relasi sosial dengan semua orang, saya kira bukan tidak mungkin ini akan menjadi snowball yang akan menggelinding dan terus membesar, dan kemudian kehidupan kita dipenuhi dengan rasa saling sayang, saling menghormati satu sama lain dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir dari Pak Lili Adi, ya, apa langkah setelah ini?
Saya kira hal yang paling sederhana yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengaplikasikan menghormati sesama di lingkungan di mana kita ada, atau di tempat tinggal kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, ya kan? Karena apa? Kalau kita ngomong berbusa-busa bicara mengenai toleransi apa segala macam, kalau tanpa ada praktek, saya kira susah juga. Makanya saya pernah banyak belajar dari Gus Soleh, bagaimana Gus Soleh ini menghimpun seluruh orang-orang, baik yang beragama maupun tidak beragama, untuk berada dalam satu forum. Saya kira ini yang perlu kita contoh. Dan saya kira orang-orang seperti Gus Soleh ini mesti lebih banyak diberikan kesempatan, lebih banyak diberikan ruang di muka publik ini, di ruang publik ini, sehingga banyak orang yang terselamatkan, tercerahkan. Jangan sampai ruang publik kita dikuasai oleh sampah-sampah, seperti Rizik Syihab. Jadi dia memproduksi sampah dan hasilnya juga sampah. Saya kira itu dari saya. Bang Hardi, saya kembalikan. Sebelumnya Bung Wempi hadir, saya tawarkan, apakah mau sekaligus closing statement? Oh ya Bang, biar enggak ini. Silakan. Betul, ada Zoom juga nanti nih. Saya kira silakan. begini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Soleh yang telah menginisiasi acara ini dengan teman-temannya, karena hari libur begini sebenarnya hari yang menggoda, ya. Karena orang mestinya menghabiskan waktu untuk liburan, tapi Gus Soleh mendedikasikan ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Pertama, yang kedua, terima kasih kepada saudara sebangsa dan setanah air, 80-an peserta. Salam kenal, kalau ada kegiatan-kegiatan kita bisa saling kontak, mungkin kita bisa saling bertukar pikiran. Berkaitan dengan acara ini, saya kira pemerintah mestinya menggandeng Gus Soleh dan teman-teman sekalian untuk menjadi opinion leader, ya, sehingga bisa membawa dampak yang lebih signifikan kepada publik, terutama masyarakat yang kelas bawah yang susah mengakses informasi yang benar. Selama ini kan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan. Terakhir tapi tidak kalah pentingnya, saya memberikan masukan kepada negara, dalam hal ini kepada Jokowi, tolong lacak baik-baik siapa yang mendukung Habib Rizik Syihab. Tindak tegas kalau mereka melanggar hukum, baik itu yang membackup mereka secara politik maupun yang membackup mereka secara modal. Karena apa? Nafas daripada gerakan ini adalah modal yang diberikan oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin bangsa ini aman dan stabil. Saya kira itu Bang, saya kembalikan. Luar biasa Bung Wempi, semangat Gus Soleh Snowball. Setiap minggu kita hadir ya Gus Soleh. Siap. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang. Gus Soleh, thank you. Thank you ya. Bung Wempi. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bung. Mungkin Tuhan berkati ya. Maturun. Ya Pak Barai, narasumber yang lain yang siap untuk menjawab. Oke, Pak Moderator, saya mau jawab ini. Oh ya, silakan. Pak Denny Agil ya? Siapa yang mau? Ya, silakan. Ari. Prasetyo. Iya. Ya. Denny Agil. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bung Moderator. Jadi yang pertama itu kan begini ya, bahwa tadi itu menarik sekali apa yang ditanyakan Mas Lili ya, dari Bali, dari kalau saya tidak salah berbaju merah. Itu menarik sekali. Jadi yang pertama-tama itu memang kita harus kemudian betul-betul melihat bahwa kita sebagai bangsa Indonesia ini kan bernegara ini kan selama-lamanya, kira-kira begitu. Artinya apapun soalnya, apapun permasalahannya, kita tidak boleh kemudian menjadi kehilangan arah, kira-kira begitu. Apapun itu soal kita, baik itu soal pilpres, soal pilkada, soal ormas, soal kemasyarakatan, soal dunia pendidikan, soal COVID, dan seterusnya misalnya. Jadi artinya soal kemudian dasarnya harus ketemu. Misalnya, tadi menarik misalnya soal jaring ya di itu grup band ID gitu di Bali gitu ya. Ini soalnya adalah kenapa? Karena hukum kita itu masih pakai hukumnya kita pengganda begitu ya. Walaupun memang undang-undang tertinggi, hukum tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas. Bahwa soal hukum ini masih pakai kitab undang-undang Belanda, tentunya ini memang betulnya harus ada modifikasi yang betul-betul memang menjadi pegangan, artinya tidak bisa berpegang dengan pakem itu misalnya. Itu yang pertama. Jadi artinya kita kemudian bisa mengurainya dengan pas dan tepat. Artinya memang kemudian seperti dua bagaikan anak mata pisau begitu ya. Jadi artinya bagaimana dia kemudian bisa
kemudian jadi hal yang positif dan negatif akhirnya. Nah, di sini tentunya harus jadi sebuah pemikiran juga yang kemudian firm, artinya kalau dalam hal-hal yang sifatnya seperti itu, memang kemudian negara tidak dapat intervensi karena itu soalnya ranahnya hukum misalnya, walaupun memang kemudian melukai rasa keadilan masyarakat misalnya. Nah, disinilah sebetulnya teman-teman yang bergelut dalam soal hukum harusnya punya langkah-langkah terobosan. Ini kan bangsa kita sendiri gitu. Kita hidup bukan sama penjajah. Ngomongnya sama, kira-kira kan lebih bijak sama-sama semua, karena kita itu satu bangsa dan satu negara. Artinya kita bukan hidupnya kemudian di negara orang dan seterusnya misalnya. Itu yang pertama. Kemudian melihat soal-soal, memang ini soal terlalu banyak gitu ya. Soal-soal kita terlalu banyak. Tapi harapannya begitu ya, tentunya kita harus menemukan demokrasi yang tepat untuk Indonesia itu apa. Misalnya seperti itu. Ini juga penting. Kenapa? Karena memang kita tuh masih bayi, betul-betul bayi kita belajar demokrasi begitu. Jadi kita harus ketemu formulasi. Seperti misalnya bahwa kita bisa kemudian melihatnya misalnya bahwa banyaknya partai politik ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Artinya memang sebetulnya partai politik itu sebetulnya diakuisisi saja sehingga kemudian bisa dilakukan, oh ini tidak perlu jadi partai politik misalnya, cukup jadi perusahaan terbatas, jadi PT aja atau apa misalnya seperti itu. Kalau cuman misalnya kok 4% aja nggak dapat, ngapain jadi partai politik kan kira-kira begitu. 4% loh, harusnya menurut saya electoral threshold itu harusnya lebih tinggi gitu. Harusnya itu 10%. Oh partai politik kok, masa 10% nggak bisa? Kalau 10% nggak bisa, sebetulnya nggak usah jadi partai politik. Itu cukup ya jadi semacam apalah perusahaan atau apa misalnya. Nah ini juga jadi penting misalnya gitu bahwa keterwakilan kepercayaan masyarakat untuk mengamanatkan masa depan melalui partai politik itu kemudian sedikit tingkat kepercayaan cuma sedikit misalnya seperti itu. Artinya nggak bisa partai politik 2% aja sampai ada yang cuma 1, sekian persen. Masa sebetulnya juga ini juga tuanya nih udah akhir kira banyak atau apa genre apa sehingga kemudian nggak berani untuk tidak meloloskan menjadi partai politik. Nah ini kan soal. Jadi saya pikir kita di Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, begitu ya. Orang pintar itu sangat banyak. Setahun perguruan tinggi mencetak, terutama di perguruan tinggi yang memang favorit, ya, begitu ya. Itu orang pintar setiap hari dicetak. Yang kita kurangi orang yang kemudian berintegritas, orang-orang yang kemudian memang patsun, orang-orang yang kemudian berkomitmen, orang-orang yang kemudian memang dia kemudian loyal pada bangsa dan negara. Ini soal. Artinya di sini memang kita krisis, gitu ya, krisis keberanian, krisis spirit, soal moral force dan seterusnya ini penting gitu ya. Nah kemudian lagi saya melihatnya persoalan-persoalan yang kemudian mengemuka misalnya soal Pak Rizik ini, kembali ke Pak Rizik ya karena ini tematiknya ke sana begitu ya. Saya pikir sih apa ya, kalau memang urusannya letter law hitam di atas putih melanggar hukum tangkap saja gitu, nggak usah pusing gitu, tangkap siapapun yang melawan terhadap perundang-undangan terhadap negara tangkap gitu ya. Karena memang alasannya jelas bahwa negara kita negara hukum gitu ya. Nah dalam hal yang sifat seperti ini saya yakin Pak Jokowi bukan nggak berani, betul-betul berani. Hanya saja memang ada yang menghalang-halangi, ada kemudian melakukan bargaining, ada yang kemudian melakukan tawar-menawar dan seterusnya, mengancam dan seterusnya misalnya. Lo kalau begini gue ganggu nih, kan kira-kira begitu bahasa sederhananya misalnya. Nah di sini juga kita harus tahu suasana kebatinan. Ini kan cara berjuang, kira-kira begitu. Ini cara-cara. Nah, tapi kemudian kalau memang dampaknya kemudian jadi sangat merusak, saya pikir memang harus ditangkap. Dan kemudian kalau memang value atau meminjam istilah Islam misalnya, mudorotnya ini terlalu banyak daripada manfaatnya, ya memang harusnya FPI dibubarkan saja. Saya pikir juga jumlahnya tidak representatif dengan jumlah umat Islam di Indonesia yang jumlahnya sangat banyak di dunia, bahkan terbesar di Indonesia. Nah, spirit ini kan juga harus pas begitu ya. Jadi apapun itu yang tidak sejalan dengan Pancasila, tidak sejalan dengan apa komitmen kita berbangsa dan bernegara dalam koridor persatuan dalam kebinekaan, itu kemudian memang harus tegas, tidak bisa tidak. Dan saya pikir pasti tegas. Saya sudah lihat kok berani, cuman memang caranya itu memang
karena Pak Jokowi itu kan saya lihat berpolitik dengan cara yang berbeda, dengan cara yang baru, nggak kayak yang dulu-dulu misalnya seperti itu. Dia lebih kemudian melakukan cara berpolitik dengan cara yang baru. Nah, ini yang kemudian bisa diselami. Dan terus tadi kalau misalnya Pak Rizik bikin acara ini kok Kapoldanya diganti, harus diganti. Bahkan kalau menurut saya harus dipecat. Karena itu apa ya, kegiatan yang manusia segitu banyak. Kalau semua manusia itu setengahnya aja kena COVID, berapa biaya negara nanti untuk nyembuhin, kira-kira begitu. Vaksinnya aja masih sangat sedikit dan belum tentu bisa pas. Wisma Atlet sudah penuh, terus di mana mau ngobatinnya? Dan kira-kira ini kita bertarung betul ini soal COVID ya, terutama di kota-kota besar di Republik ini yang kemudian apalagi DKI, Jawa Barat ini kan memang COVID. Kalau saya bilang luar biasa, dan ini betul kita kayak bertarung dengan hantu karena yang dihadapin virus gitu ya. Jadi nggak bisa kemudian memang main-main, saya pikir begitu. Kalau menurut saya kalau memang nggak bisa diatur, bukan. Jadi jangan kemudian tawar-menawar begitu. Tapi kemudian bukan cuma sekedar bubar, ada treatmentnya, ada kemudian edukasi, ada kemudian pembinaannya sih, kemudian jangan gerombolan liar atau apa, ada pembinaan mungkin pelatihan yang bercita rasakan Indonesia, mengembalikan keindonesiaan yang kemudian, karena semuanya bangsa Indonesia saya pikir, semua punya hak untuk belajar, semua hak untuk belajar untuk jadi orang baik kan, kira-kira begitu. Saya nggak yakin semuanya itu kemudian ngerti kok yang ikut itu di dalam koridor itu. Banyak juga yang cuma ikut-ikutan gitu, sebetulnya nggak ngerti dan nggak tahu apa gitu. Nah ini negara harus betul-betul hadir di dalam proses bagaimana merangkul, bagaimana memeluk, bagaimana membina, bagaimana menasehati, bagaimana melakukan apa ya, kalau dalam bahasa saya itu merupakan riset serius, sehingga kemudian ini menjadi pembelajaran yang kemudian ke depannya nggak boleh lagi terjadi apapun namanya, apapun bentuknya, apapun sifatnya. Karena kenapa? Karena itu tadi, kembali lagi, bahwa kita akan berbangsa dan bersama-sama dalam negara ini selamanya, gitu loh. Jadi semuanya, kebetulan hari ini case-nya adanya di sana, tapi mungkin nanti case-nya ada di tempat lain. Memang kita jebol, terus terang aja, kita jebol memang tadi soal adanya otonomi daerah ini. Karena dulu saya pikir perspektif Pak Riyad Rashid dulu itu soal otonomi daerah memang nggak kayak gini, tapi ternyata kayak gini gitu. Contohnya misalnya bagaimana misalnya kayak di Aceh ada berlaku syariat agama Islam, itu nggak boleh kalau menurut saya gitu loh. Tidak boleh ada peraturan-peraturan yang kayak gitu, nggak boleh. Nanti kalau di tempat lain berlaku syariat agama Hindu gimana? Nanti kalau di tempat lain berlaku syariat agama Katolik gimana? Di tempat lain berlaku syariat Sunda Wiwitan, nah itu repot lagi nanti kita. Jadi janganlah gitu loh. Nah inilah pentingnya, kembali saya katakan di awal bahwa Pancasila harus menjadi way of life-nya betul-betul, dan itu soal serius gitu loh. Dan saya pikir ya sekarang kan kita repot. Kita ngomong pendidikan, menterinya bos online gitu loh, ojek online ini gimana? Yang setiap hari nggak pernah bicara kesejarahan, nggak pernah bicara Pancasila, nggak pernah bicaranya daring misalnya. Ini juga soal gitu. Pak Denny ada yang belum dijawab itu. Yang salah Rizik Sihab, kenapa yang ditangkap kok yang dipecat kok Kapolda itu. Penanyanya ingin logika, artinya nalar kita yang bagaimana kok Kapolda dipecat, padahal yang salah justru Rizik Sihab. Itu penanyanya tadi. Iya, kalau menurut saya Kapolda harus diganti memang. Itu menunjukkan bahwa memang dia sebagai alat negara sampai itu terselenggara gitu. Artinya tidak coba misalnya dilakukan lobby-lobby misalnya, tidak kemudian misalnya dilakukan pendekatan persuasif, bagaimana kemudian tidak sampai sedemikian rupa gitu loh. Itu kan ada caranya kan, semua orang sekolah ya. Semua orang sekolah, apalagi saya pikir tentara, polisi itu sekolahnya luar biasa gitu. Artinya bukan cuma soal anggaran, tapi kan mereka tuh terdidik benar, ngerti caranya, tahu caranya gitu. Dan institusi bangunan yang paling kokoh itu kan di sana, karena memang dia sangat regulasinya itu kan sangat ketat gitu ya. Artinya kan sebetulnya ada caranya gitu. Itu tentu saya nggak bisa ngomong di sini ya. Itu caranya ada, dan saya ngelihatnya bukan pembiaran, tapi nggak maksimal gitu. Harusnya bisa itu di-cut. Ya saya melihatnya begitu, misalnya begini, kita bicara misalnya 212 misalnya. 212 itu kalau nggak dilakukan pencegahan itu bisa 2 kali lipat waktu itu. Saya tahu banget gitu. Tapi bagaimana memang pemerintah
ini cerdas gitu. Bagaimana kemudian bisa diputar balik supaya orang nggak sampai Jakarta, gimana supaya di setiap kota-kota yang memang terindikasi dia mau masuk Jakarta itu harus di stop di sana, harus ini, memang harus begitu caranya gitu. Nah kalau soal yang kemarin ini, saya sendiri tahu, saya lihat memang kok nggak dilakukan sedemikian rupa. Nah tapi si pelakunya, Pak Rizik, jelas harus bertanggung jawab soal itu. Gitu. Apalagi ini kan soal protokol COVID-19 gitu ya. Di luar soal-soal hukum yang memang sudah banyak itu sebelum dia ke luar negeri umroh dan nggak pulang-pulang itu kan begitu. Jadi ini sudah banyak banget catatan hukumnya dan sudah banyak pelaporannya. Saya lihat dari Penkri misalnya lapor, dari teman-teman Jawa Barat lapor, dari teman-teman ini banyak sekali laporan saya lihat itu sudah ada dari tingkat Jakarta maupun di Mabes Polri, macam-macam sudah banyak. Nah, artinya ini soal COVID nih yang baru ini saya pikir ini betul-betul ancaman gitu. Harusnya dikarantina manusia itu semua. Kenapa? Karena ini harus di-swab semua. Nggak bisa nggak di-swab ini bahaya. Kalau, gimana nanti penanggulanginya? Karena saya tahu banget gitu ya bahwa untuk pengobatan COVID ini negara ini keluar duit sangat banyak. Karena obatnya tuh mahalnya setengah mati gitu loh. Obat-obat yang dipakai di Wisma Atlet itu mahal semua gitu ya. Dan itu benar-benar menguras anggaran negara betul-betul gitu. Jadi ini juga kita harus mawas diri gitu. Jangan kemudian ini disepelein. Yang paling penting ini soal COVID deh gitu loh kalau menurut saya nih. Kalau sampai itu kemudian akhirnya ada penularan terus kemudian siapa yang harus bertanggung jawab gitu loh. Ini juga jadi satu hal yang penting gitu. Nah, kalau soal kemudian tadi misalnya pemerintah di pusat dengan pemerintah di daerah, contohnya Pak Anies dengan Pak Jokowi tidak sinergi atau apa, ya jelas. Karena dasarnya lain-lain, kepentingannya lain-lain, faksinya lain-lain, partai politiknya lain, dan seterusnya. Jelas itu, ya memang kita sudah masuk dalam sebuah, ya itu tadi, demokrasi liberal yang kapitalistik. Ini bablas banget memang. Jadi nggak bisa kemudian kita melihatnya, ini itu nggak bisa. Kita harus lihat apinya tadi, pemantiknya itu loh, kan begitu. Jadi pelemahan Indonesia tengah terjadi. Bangsa kita memang negara kita, republik kita tengah dilemahkan. Oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok oportunis, oleh kelompok-kelompok yang menjadi agen-agen asing, agen-agen barat, agen-agen Timur Tengah, agen-agen Israel, agen-agen Eropa, agen-agen ini, dan memang mencengkeram gitu loh. Agar Indonesia ini memang betul-betul habis dan akhirnya nanti harus membelah diri. Nah ini, makanya saya pikir kalau memang nantinya, tadinya saya nggak mau sampai ke nantinya, tapi nantinya saya pikir memang apapun itu, ya memang harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli. Artinya saya nggak tahu apakah memang nanti via MPR yang kemudian dipulihkan menjadi lembaga tertinggi negara, atau memang harus ada dekret presiden. Karena memang nggak bisa kita masuk di one man, one vote, semua dipilih. Artinya dengan kos politik yang sangat banyak itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Artinya ada yang salah gitu ya. Itu ukurannya. Bukan soal like or dislike, tidak. Artinya ini sistem politik yang barbarian, yang sangat kapitalistik, sehingga kemudian uang menjadi faktor yang paling utama. Nggak ada orang bicara visi dan misi gitu. Tapi orang bicara uang. Kenapa? Artinya akhirnya memang uang sudah menjadi Tuhan gitu. Diakui atau tidak. Nah ini yang kemudian arah kita jadi kemudian salah. Bagaimana bisa kita bicara itu ketika bicara Pancasila, bicara sosialisme Indonesia. Dan sosialisme Indonesia adalah jelas antitesis daripada mungkin dilanjutkan dengan closing statement ya. Jadi kalau misalnya saya ingat buku baca zaman kuliah tahun 90. 1 menit. Sekali Ya, menyampaikan bahwa sebutkan nama kita itu, adalah kapitalisme. handphonenya nggak ada namanya tuh Pak, merah peci. Ya, mohon maaf. Karena Namanya siapa? ala posisi saya Santosa dari Jakarta Timur. Merdeka. Mungkin Saja. Pak Denny, Pak Denny mungkin pause sebentar. Halo? Itu menurut saya. Terima kasih. Pak Denny, apakah bisa langsung closing statement? Ya. Bisa dilanjutkan langsung. Oke, saya closing statement ya. Ya. Oke, baik. Saya closing statement ya. Jadi saya terima kasih. Saya selaku Wakil Ketua Umum Gerbang Indonesia, Gerakan Kebangsaan Indonesia. Pertama-tama saya
berterima kasih kepada rekan-rekan dan sahabat semua di Agama Cinta, Soleh, Ustadz Jafar, juga rekan-rekan juga Pak Moderator. Saya terima kasih rekan pembicara yang lain. Terima kasih sudah diundang untuk kawan saya seperjuangan, gitu ya, sama-sama semua. Saya terima kasih. Yang pertama, closing statement saya itu begini. Ketika ada soal, jangan kemudian kita mensoal, tapi kita uraikan dulu soal itu. Ketika ketemu uraiannya, maka kita akan menemukan di mana kita, sehingga kemudian kita bisa lebih wise. Kemudian yang kedua, bahwa Indonesia begitu berharga. Indonesia ini begitu, ya, Indonesia ini bangsa besar, ini bangsa kuat, walaupun ini ngomong apa, kita terbuka kayak gitu. Masa-masa terburuk ini terburuk Indonesia. Nah, sekarang tugas kita semua, siapapun kita, adalah bagaimana mengembalikan keindonesiaan, bagaimana kita kembali menjadi mercusuar dunia, bagaimana kita mengembalikan kejayaan Nusantara. Ini menjadi PR terpenting kita. Artinya, kita bukan kelas kita kalau kita bicara Malaysia, Hong Kong itu bukan kelas kita. Kalau kita mau disebandingkan, sejajarkan, bangsa Indonesia itu harusnya disejajarkan dengan China. Coba lihat, bagaimana di Israel aja ada Jaffa, Tel Aviv. Kenapa Jaffa? Itu juga sebuah pertanyaan. Gitu. Artinya ini bangsa-bangsa besar. Terlalu lama dijajah Belanda, dijajah Jepang, dijajah Portugis, dijajah Inggris. Nah, ini soal belum lagi masuk di Orde Baru. Artinya kita kehilangan kesejarahan. Mengembalikan ke Indonesia harus mulai dari kesejarahan. Kemudian lebih daripada itu, kita harus kembali kepada apa? Kepada Undang-Undang Dasar 1945 asli. Karena itulah penting. Dan kemudian melandasi sikap kita harus Pancasila. Dan ingat, Pancasila digali dari Marxisme ajaran Bung Karno. Artinya di situ, tanpa belajar soal Bung Karno, kita nggak pernah perang Indonesia. Ini penting. Karena di kuncinya. Nah, kemudian yang ketiga, saya mau sampaikan bahwa apapun soalnya, jangan pernah korbankan Indonesia. Dan artinya apa halnya? Kita ini semua anak bangsa. Harus selalu cari persamaan. Jadi persamaan itu harus dibesarkan, ditumbuhkan, dan perbedaan kecil. Kira-kira begitu. Karena semuanya Indonesia. Artinya semua yang kita berkemerdekaan Republik ini. Nah, kemudian kita ini bangsa Indonesia. Jadi kita olah pikir dan olah rasanya harus ke Indonesia. Oleh karena itu, apapun yang mengganggu keindonesiaan kita harus sama, gitu. Tapi sama seperti membumi hangus di sini, gitu. Karena kenapa? Semua nah, di sini tidak bisa kemudian kita melakukan trial and error. Artinya segala sesuatunya harus pas, ini harus tepat, dan semuanya harus mananya jelas. Nah, disinilah pentingnya kita bersinergi. Karena semuanya penting. Dan bidak-bidak catur begitu, pion, ada ster, ada peluru, ada kuda. Bahkan kadang-kadang raja itu matinya. Nah, melihat itu semua, tidak ada yang tidak penting di Indonesia. Semuanya penting. Cuma proses saling melengkapi. Ukuran cuma satu. Apa yang setiap, itulah sebetulnya. Stop aja ya. Iya, oke. Iya, oke. Boleh sama. Kenapa? Bung Denny, karena di situ, ya kalau saya bilang dalam Bung Denny, mohon maaf. Pembinaan. Mungkin banyak hal yang tidak boleh diberikan haknya penuh. Karena kenapa? Karena Pancasila sudah final. Jadi tidak bisa kemudian ditawar. Saya pikir itu, terima kasih semuanya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ini yang sudah panjang lebar tadi. Jadi dengan tegas dikatakan oleh narasumber tadi bahwa tidak hanya Kapolda yang dipecat, tapi yang bersalah MRS dan keluarganya harus ditangkap. Saya setuju sekali. Mengakhiri webinar kali ini akan disampaikan doa. Mohon maaf yang dari Jakarta berkomunikasi karena tidak pakai nama. Selanjutnya adalah doa. Mas Tandi Srianta. Ya, Gus. Itu Tandi Srianta belum. Di sini kok nggak ada disebutkan. Oke,
Jadi Mas Tandius mana? Oh, 1 menit boleh. Mas Tandius Lianta belum berikan jawaban. Halo, halo, orangnya nggak ada ya? ada. Pak Stenlos Rianta, ada Pak Stenlos? Kelamaan tadi dia nih. Enggak, saya baca orangnya nggak ada tadi. Halo, Pak Stenlos ada, masih ada hadir? Ya, Pak kalau nggak Stenlos, ada, Gus berikan kesimpulan baru oke. penutup doa. Kesimpulan Ya. Gus Soleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Ya, sebenarnya tema ini sungguh sangat penting bagi kami, bagi pecinta kebangsaan, pencinta kedamaian, pencinta NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi sangat disayangkan banyak di antara para narasumber karena kesibukannya meninggalkan tempat terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya mungkin ya pembelajaran buat kita. Next itu kita tanyain dulu apa narasumbernya punya waktu luang kan gitu. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan daripada para narasumber ini, pertanyaan-pertanyaan dari peserta bisa dijawab oleh para narasumber begitu. Ya akhirnya kan bias karena webinar ataupun seminar ya ataupun diskusi itu justru menarik di dalam tanya jawab kan gitu. Justru di sini belum terklimaks daripada apa yang diinginkan oleh panitia. Ya. Apa dari tema kita? Bukan Gus katakan bahwasanya yang dijawab ini bukan tidak bagus, bagus luar biasa, ya. Tapi tema kita adalah apa? Negara tidak boleh kalah. Saatnya kita bangkit bersatu melawan intoleran, ya. Nah, tapi Bang Deno tadi banyak membahas tentang Pancasila. Mungkin lain waktu kita diskusinya mengenai tentang Pancasila. Nah, di sini bagaimana langkah-langkah kita di dalam melawan kelompok intoleran ini kan begitu. Yang mana seakan-akan ada politik pembiaran. Masyarakat atau bangsa Indonesia ini ya sangat gampang kok. Mereka ini patriotismenya kuat. Yang ditakuti pertama itu adalah apa? Tokoh-tokohnya. Ya, di PDIP itu Bu Meganya kan begitu, di Gerindra apa? Pak 08-nya kan begitu. Ya semacam itu. Di Demokrat Pak SBY-nya. Begitu juga di kiai-kiai kelompoknya. Nah, terus yang kedua, masyarakat Indonesia ini takut dengan TNI Polri. Kalau TNI Polri dari awal bergerak, bukan begitu, ya. Contoh soal, ya kita ini semuanya demi patuh kepada bangsa dan negara, 7-8 bulan kita ini tidak kemana-mana, hanya di rumah saja, kerja di rumah, ya sampai apa? Tempat kita di Jakarta kita tutup kan begitu. Semuanya demi untuk mengikuti apa yang diaturkan oleh pemerintah. Nah ini ada katanya tokoh, ya kan? Sudah hijrah ataupun musafir kan begitu selama bertahun-tahun. Lah datang mengganggu protokol kesehatan. Ini mengganggu nilai-nilai daripada keadilan masyarakat Indonesia. Yang mana kita lihat di TV-TV. Bagaimana khususnya di Jakarta oleh pemerintah DKI. Ya, para PKL jualan, warteg jualan. Untuk cari maisha demi kepentingan perutnya. Itu benar-benar apa? Diberikan bentuk hukuman di dalam langgaran-langgaran protokol kesehatan ini. Akan tetapi, keadilan kita benar-benar merasa tersakiti. Melihat begitu bandara tumplek-blek dengan ribuan orang ya, mungkin puluhan ribu semacam itu, tanpa adanya protokol kesehatan. Kita ini para kiai kampung semuanya menahan untuk mencegah tidak mengadakan pengajian dan lain sebagainya. Nah, ini begitu datang dari musafirnya, datangkan ribuan orang tanpa ada penindakan yang cukup signifikan oleh pemerintah yang ada. Justru seperti dikatakan oleh narasumber tadi,
seakan-akan terkesan pemerintah ini mendukung dengan memberikan 20.000 masker kan gitu. Nah ini yang menjadikan kita semuanya bingung. Berarti apa? Negara turut serta memberikan andil, memberikan penyuburan terhadap kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok sakarpe dulu. Next, ya kan? Alhamdulillah. Kita cukup terima kasih, bangga dan hormat, dan juga seperti apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Ada keberanian seorang Pangdam, ya, menyampaikan narasi-narasinya. Siapapun yang melawan NKRI, apalagi melawan TNI, siap akan diganyang oleh TNI. Nah, hal-hal yang semacam inilah yang kita harapkan, yang kita butuhkan kan gitu. Sehingga apa? Masyarakat ini yang ada di bawah adem ayem. Disampaikan juga oleh Bang Wempi hadir tadi, negara ini punya semua elemen, punya semua perangkat. Jangan sampai kita-kita ini, umat Islam yang kelompok-kelompok yang diam, itu menjadi marah. Gus kemarin melihat di beberapa tempat, ada juga teman-teman Gus dari kelompok Indonesia Timur ya, sampai membakar posternya dan sebagainya. Ini benar-benar ungkapan kemarahan. Tetapi ini tidak Gus harapkan. Kalau negara tidak hadir, kalau TNI Polri tidak tegas terhadap perusuh-perusuh bangsa ini, ya kan? Yang kita takutkan adalah apa? Terjadinya benturan sesama anak bangsa. Maka dari itu, kami khususnya dan juga masyarakat khayalak ramai di Indonesia ini mendukung sepenuhnya kepada TNI dan Polri serta pemerintahan Presiden Jokowi. Siapapun yang mengganggu daripada keamanan, yang mengganggu daripada stabilitas bangsa dan negara ini harus ditindak tegas. Harus ditindak tegas. Ya, kita dulu takut Abu Bakar Basir, ya itu tokohnya teroris katanya kan. Pemerintah maju mundur. Begitu setuju Gus. Kan gitu. Sudah nggak usah takut. Rakyat di belakang Presiden Jokowi. Siapapun yang melanggar, tokoh agama kek, tokoh partai politik kek, siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan pada hukum negara Republik Indonesia ini harus ditindak tegas. Kalau pimpinannya sudah diambil, tidak akan mungkin berani anak buahnya. Sebab anak buahnya itu apa? Tergantung daripada pimpinannya. Yakinlah Pak Jokowi, rakyat bersama Anda. Jagalah NKRI dan Pancasila dari kedamaiannya. Islam adalah agama mayoritas di Indonesia ini. Bukan Islam yang marah yang kita kehendaki. Tapi yang dibangun oleh buyut-buyut kita, oleh Wali Songo. Bukan Islam marah, tapi Islam yang ramah. Bukan Islam yang sakarepe dhewe, sakarepe udele dhewe, tapi yang dibangun oleh Wali Songo adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Melindungi siapapun yang ada di Indonesia ini. Sekali lagi, kami minta Pak Presiden Jokowi, ya, TNI dan Polri, tindak dengan tegas siapapun ya yang merongrong daripada kedamaian, kondusivitas NKRI dan Pancasila. Rakyat, relawan, ulama, Banser, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama yang lainnya siap menjaga NKRI bersama pemerintahan Presiden Jokowi. Demikian dari kami. Terima kasih. Salam agama cinta, salam cinta damai, salam Pancasila. Allahu Akbar. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Gus. Tangkap MRS. Gembita. Tindak tegas, tangkap, pandang bulu, kata Gus Soleh. Setuju. Mungkin webinar kita kali ini Tak kedengaran. Kau di mute. Mic-nya. Mic-nya di mute tuh. Mic-nya di-unmute. Kamu Hardi, mic-nya di mute itu. Siapa yang meng-unmute? Saya nggak merasa meng-unmute. Halo, Waalaikumsalam Gus Soleh. Terima kasih telah berapi
Tapi ini mungkin Mas Nurul nih sentimen nih, saya dianggut. Ada dendam ke Sumet, Pak. Kita harus tindak tegas, siapapun tidak pandang bulu kalau melanggar undang-undang, melanggar ketentuan hukum, kata Gus Soleh, harus ditangkap, ditindak tegas. Pak Ibrahim, Mike Ibrahim setuju ya? Setuju. Harus. Habib Jafar Sodik, Tin Yahya sudah hadir. Dari tadi saya lihat. Terima kasih. Sekarang giliran beliau untuk menyampaikan puisi cinta sekaligus doa penutup webinar kali ini. Baik, terima kasih. Dari rumah tetangga, waktu dan tempat kami berikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Muhardi, Pak Moderator. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam damai, salam cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bacakan puisi, saya mungkin mohon maaf 1 menit saja menjawab karena tadi nama saya sudah disinggung-singgung oleh salah satu penanya dari Banser, Bali ya, beli siapa? Beli Didik siapa? Lili. Ya, baik. Tadi salah satu peserta bertanya atau menghimbau kami, menghimbau saya, dan juga menghimbau Gus untuk menyuarakan hal ini ke masyarakat. Terus terang saja, sebelum kejadian seperti ini, jauh sebelum COVID, bahkan sebelum kejadian, sebelum ada masalah Ahok, tentang bahwasannya para habaib itu harus sesuai dengan akhlak Nabi, sudah kami suarakan sampai ke pelosok-pelosok. Sudah, silahkan dilihat jejak rekamnya di Facebook. Bagaimana saya ke pelosok-pelosok terpencil, ke pulau-pulau yang terpencil, bersama dengan bangsa-bangsa, sudah saya suarakan bahwasanya Habib yang benar adalah yang berakhlak Rasulullah. Tapi masalahnya saya pinjem suara, saya pinjem mic, saya pinjem speaker melalui YouTube. Kalau memang benar-benar kita ingin menyuarakan itu, coba tolong bantu YouTube-nya Gus Soleh, YouTube-nya saya yang menyuarakan itu. Mbok yuk disebarkan. Karena saya lihat YouTube-nya Gus Soleh itu nggak usah dari pihak lain, dari pihak kita aja sedikit sekali itu yang menontonnya dan menyebarkannya. Jadi mohonlah untuk kalau memang kita ya silakan disebarkan agar suara kami tentang bahwa habaib yang benar adalah habaib yang mengikuti akhlak Rasul itu biar tersebar kemana-mana. Saya memang disoroti oleh kalangan habaib karena saya anti terhadap habib-habib yang intoleran. Baik, para peserta sekalian, saya coba untuk menyuarakan puisi saya yang saya kasih judul Seruling Cinta Cah Angon. Kandungan seperti musafir di tengah kaum terpinggir. Hai engkau yang galau karena situasi kondisi yang kacau. Hai engkau yang dipenjara angkara murka, melihat keangkuhan para denawa, para raksasa yang bersembunyi di istana negara. Hai engkau yang dihalau para pengigau dan pengacau, mari halau galau dengan nikmati kicau di pinggir danau. Atau mari nikmati seruling cinta sang bocah Angon yang ternyata tak hanya punya angan-angan dan ingin-ingin. Namun nasihat dari geraknya membuat hati dingin, damai dari segala sangsai. Kulihat engkau bermuka muram, walau tanpa dendam, dan dari semua kecam-kecam, namun ada duka yang kelam. Ada duka yang kelam. Wahai engkau, dari semua kecam-kecam,
dari tindakan mereka yang kejam. Sapa Cah Angon seraya turun dari lembu, lalu menuntun musafir untuk mampir, duduk-duduk bersama kaum terpinggir. Tikus-tikus tak perlu diberangus, sebab ada ular-ular yang selalu lapar. Ucap musafir menghibur diri dengan argumentasi basa-basi, hampa energi revolusi. Ah, itu sih basa-basi obat bisu yang berbusa-busa dan berbius-bius. Analogimu berbau alibi membela para amfibi hipokrit dan oportunis yang suka tumis opor dan daging rakyat yang diperjualbelikan partai-partai tiap pesta demokrasi. Sufi Musafir pura-pura terkejut untuk menutupi takut. Sang bocah Angon tersenyum seraya melambai ke para domba yang hampir bertubrukan. Kalau mau membaca dengan kacamata bening, lihatlah domba-domba di pinggir belantara. Mereka akan terselamatkan saat ada persatuan dan kesatuan. Namun saat tercerai-beraikan, maka serigala lapar akan membuat satu dari mereka terkapar. Sebenarnya, itu lumput liar, sungguh-sungguh mau kau bersihkan atau kau pangkas saja. Agar tiap mereka tumbuh, kau dapat gelar rajin memangkas yang liar-liar. Kalau kau sadar itu gulma berbahaya, cabutlah dari akar. Tapi memang topeng pun saat ini kau dibayar. Lalu apa? Apa bedanya dengan gerakan mereka yang di belakang layar sang rumput liar? Wahai kalian yang mengaku berpangkat besar, bertubuh gagah dan kekar, jangan hanya sesumbar, jangan hanya membakar, merobek-robek gambar, jangan hanya sesumbar menangkap preman berjubah yang bermulut kasar. Anda belum sangar jika belum menangkap siapa yang bayar di belakang layar. Mantap, La taqtu'anna dhanabal af'a wa tursilaha in kunta syahman fatbi ra'saha dhanaba. Jangan engkau potong ekor ural lalu kau lepaskan kalau kau berani membunuh sekalian kepala dan ekornya. Bagaikan orang yang menanduk bahu karang pada suatu hari untuk menghancurkan, maka itu tidak akan terjadi karena sekuat-kuat tanduk adalah tanduk banteng. Hai anak kota, bacalah bagaimana sikapku sang bocah Angon saat menggembala. Ingar sosung tulada, ing madyo mangun karsa, dan tuturi handayani. Hai anak kota, teruskan berjuang di sana, kau bisa ciptakan taman kedamaian dengan mencabut gulma intoleran dan menanam benih cinta kedamaian. Aku di sini selalu berdoa agar engkau di sana sabar, tegar, dan penuh cinta. Sebutlah namanya, duhai Maha Kuat, ya Qawi. Duhai Maha Cinta, ya Widad, ya Qawi, ya Widad, ya Qawi, ya Widad, ya Qawi Dodo. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Angkat Terima kasih. Halo, tadi tersimak apa enggak nih? Tersimak, bagus. Mantap. Mantap, Bib. Mantap. Harus ke TV. Kami serahkan kembali kepada Mas Nurul untuk melanjutkan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhardi Karyanto yang telah menyampaikan kita dari siang tadi hingga sore ini. Kemudian kami dari Agama Cinta Official juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber yang telah memaparkan pencerahannya sehingga kita semua menjadi bertambah pengetahuannya. Dan juga kami berterima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar kita mulai dari siang sampai sore hari ini. Mohon maaf sebelumnya apabila saya selaku operator ada salah-salah kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja sehingga umumkan. para peserta kurang berkenan. Dan untuk masalah sertifikat, ya
Dan untuk masalah sertifikat, bagi peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat bisa kirim screenshot ke grup Agama Cinta dan nanti e-sertifikat akan diupload di Facebook kita, Facebook official kita yaitu Sekjen Agama Cinta. Adapun linknya akan saya kirim di kolom chat. Bagi para peserta juga yang belum masuk di grup webinar kita pada siang hari ini, bisa japri ke nomor saya yang akan saya kirim di kolom chat. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.